Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 20B yang beranggotakan saya Muhammad Akmal Gosa dengan RP 2041 20104042 dan juga teman saya Yuniar Dwi Nuryanti dengan RP 2041 20108082. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemodelan kontrol temperatur pemanas tangki air berpengaduk di dalam MATLAB. Nah, yang pertama, tujuan dari dilakukannya simulasi ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian proporsional integral derivatif atau PID controller untuk pengendalian temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve steam. Nah, permasalahannya sendiri adalah tangki berpengaduk ini nantinya akan digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran proses mencapai titik seragam. Dapat dilihat pada gambar ini di mana garis berwarna biru menunjukkan laju feed masuk, lalu untuk garis oranye menunjukkan steam yang masuk dan lalu keluar dalam kondensat. Lalu ada garis hijau di bawah adalah garis yang menunjukkan keluaran dari produk. Nah, untuk perhitungannya sendiri, nanti akan digunakan beberapa perhitungan. Yang pertama ada transfer function process, lalu kemudian ada transfer function sensor temperatur dan juga transmitter, lalu ada transfer function control valve, dan juga terakhir ada transfer function PID control. Nah, nanti dari persamaan-persamaan ini akan disederhanakan untuk nantinya bisa diinput ke dalam Simulink MATLAB. Nah, nanti bentuk dari Simulink yang ada di MATLAB adalah kurang lebih berbentuk seperti ini ketika dia telah disederhanakan. Nanti angka-angka yang ada di sini seperti A, tau, CM dan lain-lainnya itu nanti akan dimasukkan ke dalam persamaan lalu kemudian disederhanakan. Untuk itu kita langsung saja lihat di MATLAB. Caranya masih sama seperti kemarin. Yang pertama kita membuka MATLAB lalu kita membuka Simulink, lalu kemudian dari Simulink nanti kita bisa memilih library browser, lalu nanti kemudian di sana ada pilihan-pilihan untuk blok-blok yang bisa kita pilih. Nah, di sini digunakan blok yang pertama ada step, lalu kemudian ada gain, lalu ada sum, lalu di sini ada PID controller, lalu di sini ada transfer function, moves, dan juga scope. Nah, untuk PID controllernya sendiri nanti kita bisa gunakan eh, nanti di sini akan dimasukkan untuk angka KI dan juga KD-nya di mana ini dibebaskan. Lalu kami menggunakan KI-nya sebesar 0,008 dan juga dengan KD-nya adalah 2. Nah, setelah itu setelah kita merangkai ini lalu persamaan yang tadi kita masukkan ke dalam masing-masingnya. Di sini ada GD, GV, GP dan juga GM. Lalu setelah itu untuk melihat lalu setelah jika jika semuanya telah terangkai seperti ini sesuai dengan modul lalu kita bisa klik run. Lalu setelah itu untuk melihat grafiknya kita tinggal klik 2 kali di scope. Ya, baik kita tunggu. Lalu ini harus di kembali. Kalau belum muncul seperti ini maka harus di run kembali. Nah, oke. Di sini eh, muncul grafiknya di mana eh, dapat dilihat dalam grafik ini adalah overshotnya itu eh, tidak tinggi karena di sini garis biru langsung berhimpitan langsung bertemu dengan garis oranye. Lalu selain itu dari grafik ini pun dapat dilihat jika rise time-nya yang dicapai di titik sini, nah di sebelah sini adalah kurang dari 10, jadi kurang lebih rise time-nya itu adalah kurang lebih di 8 detik. Oh ya, untuk eh, waktu sendiri kami menggunakan 100. Lalu selain itu, maka dapat dilihat dari grafik ini jika semakin besar KI-nya, maka offset-nya pun akan semakin besar. Lalu jika semakin besar KD-nya, maka akan semakin besar rise time-nya. Nah, tadi karena tadi kita menggunakan eh, KI-nya sebesar 0,0088, yang mana itu kecil, sehingga offset yang terbentuk tidak terlalu besar. Lalu kemudian untuk begitupun dengan rise time-nya. Di sini dengan tadi nilai KD2 didapatkan rise time sebesar kurang lebih di 8 detik.
Baik, cukup sekian penjelasan mengenai pemodelan Simulink untuk pemodelan Simulink untuk kontrol temperatur pemanas tangki alir berpengaruh dari kelompok kami. Terima kasih.